diberikan kesempatan dan taufik untuk bisa duduk dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid. Pembahasan kita alhamdulillah di kesempatan ini kita masuki bab yang selanjutnya, yakni bab yang ke-50. Bab yang ke-50. Penulis menyebut bab yang ke-50 ini bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun. Bab firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 190. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan Allah kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian penulis menyebut dalil yang kedua. Ibnu Hazm mengatakan para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, seperti Abdu Umar, artinya hamba Umar. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, dan yang semisalnya, kecuali Abdul Muttalib. Ya, para ulama masih berbeda pendapat, ya, belum sepakat tentang apakah haram menggunakan nama Abdul Muttalib. Karena pada asalnya sebenarnya Abdul Muttalib ini adalah berkaitan dengan perbudakan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa ini dalil yang ketiga. Penulis menyebutkan dalil yang ketiga. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, setelah Adam menggauli istrinya Hawa, ia pun hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Ini perkataan siapa? Perkataan iblis. Datang kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Demi Allah, hendaklah kamu mentaatiku, kata iblis. Kalau tidak, niscaya akan aku jadikan anakmu itu bertanduk dua seperti rusa, sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Demi Allah, pasti akan kulakukan. Demikianlah iblis menakut-nakuti mereka berdua. Namailah anakmu itu Abdul Harith. Jadi iblis memerintahkan untuk memberikan nama anak dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa adalah apa? Abdul Haris, agar diberikan nama Abdul Haris. Kata iblis memerintah. Tetapi keduanya menolak untuk mematuhinya. Tatkala bayi mereka lahirlah dia dalam keadaan mati. Kemudian Hawa hamil lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dengan mengatakan seperti yang pernah dia katakan. Tetapi mereka berdua tetap menolak untuk mematuhinya. Dan bayi mereka pun lahir lagi dalam keadaan mati.
Selanjutnya Hawa mengandung lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dan mengingatkan mereka apa yang pernah ia katakan. Karena Adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan anaknya, akhirnya mereka mematuhi iblis dengan memberi kepada anak mereka nama Abdul Haris. Itulah tafsiran firman Allah, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang Dia karuniakan kepada mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad sahih bahwa Qatadah mengatakan, yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis, bukan dalam ibadah kepadanya. Yang berbuat syirik dalam hal apa? Dalam hal ketaatan kepada iblis, bukan dalam ibadah kepadanya. Syuraka'u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Ya, ini menyekutukan Allah dengan taat kepada iblis, bukan dengan beribadah kepadanya. Demikian juga ia meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa dalam menafsirkan firman Allah, la in ataitana salihah. Ini surah Al-A'raf ayat 189. Ya, ayat sebelumnya. Kalau di awal tadi Al-A'raf 190. Ya, yang di awal tadi dari yang pertama tadi apa? Al-A'raf 190. Adapun la in ataitana salihah, ini Al-A'raf 189. Jika engkau mengkaruniakan kami anak laki-laki yang sempurna wujudnya, Mujahid mengatakan Adam dan Hawa khawatir kalau bayi mereka itu lahir tidak dalam wujud manusia. Dan diriwayatkannya pula tafsiran yang senada dari Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair dan yang lain. Kita perhatikan di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala pada bab yang ke-50 ini beliau hanya menyebutkan apa? Dalil-dalil. Tidak sedikit pun memberikan komentar. Artinya tidak menyisipkan perkataan dari diri beliau, tapi beliau apa? Menyebutkan dalil-dalil untuk menjelaskan suatu perkara yang sangat penting. Ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa hukumnya memberikan nama Abdun kepada selain Allah. Ini pembahasan pada kali ini berkaitan dengan menyandarkan atau menisbatkan nama Abdun, Abdullah. Kan itu yang bisa kita sering kita dengar. Abdurrahman, Abdul Razak. Ini semuanya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Bagaimana dengan penisbatan kepada yang lainnya? Seperti Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, atau tadi yang disebutkan Abdul Umar. Bagaimana juga dengan Abdul Muttalib? Ini apa hukumnya? Maka dalam hal ini ada rinciannya. Yang pertama, hukumnya adalah syirik akbar. Memberikan pemberian nama Abdun atau Abdu, kemudian disebutkan Abdu apa? Kepada selain Allah. Yang pertama, hukumnya adalah syirik akbar. Hukumnya adalah syirik akbar. Memberi nama Abdun yang artinya hamba yang disandingkan kepada selain Allah. Hukumnya bisa menjadi syirik akbar. Kalau dimaksudkan pemberian nama tersebut kepada selain Allah, yang di Abdun tadi disandingkan kepada selain Allah, jika tujuannya adalah penghambaan karena rububiyah. Apa yang dimaksud dengan penghambaan karena rububiyah? Contoh, ada namanya Abdul Syams, artinya Abdul Syamsi artinya hamba matahari.
Dengan disertai keyakinan bahwa matahari memiliki kuasa mengatur alam semesta. Berarti sini bukan sekedar nama, tapi juga ada keyakinan. Di balik nama tersebut ada keyakinan, ada penghambaan karena rububiyah. Apa itu? Pengaturan alam semesta. Jadi bukan hanya sebatas nama, tapi ada keyakinan bahwa matahari juga memiliki kuasa yang bisa mengatur alam semesta. Maka ini adalah apa? Hukumnya syirik akbar. Syirik akbar. Atau mungkin ada yang menamakannya Abdu Jibril. Meyakini malaikat Jibril punya kuasa untuk mengatur alam semesta. Abdul Qamar. Ya, hamba rembulan. Meyakini bahwa rembulan juga punya kuasa, bukan hanya sebatas nama. Maka ini menjadi apa hukumnya? Syirik akbar. Ya. Jadi menisbatkan, menyandarkan abdun tadi, hamba tadi kepada selain Allah. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan rububiyah. Terkait dengan rububiyah. Atau juga terkait dengan uluhiyah. Contohnya ada yang mengatakan Abdur Rasul, hamba Rasul. Dengan meyakini bahwa Rasulullah SAW juga memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta. Ini juga apa namanya? Syirik akbar. Ya, ini juga syirik akbar ya. Sekalipun Rasulullah SAW. Kalau berkenaan dengan uluhiyah, apa contohnya? Seperti tadi Abdul Uzza. Ada apa? Contohnya Abdul Uzza. Dengan keyakinan bahwa berhala Uzza tadi juga adalah berhala yang berhak disembah. Selain Allah, ada yang berhak disembah, yakni siapa? Al-Uzza. Maka ini juga syirik akbar. Karena meyakini bahwa ini bukan hanya sekedar nama Abdul Uzza, tapi juga meyakini bahwa Al-Uzza itu adalah berhak untuk diibadahi. Nah, ini berkaitan dengan uluhiyah. Ya, Abdul Uzza. Abdul Uzza adalah nama asli dari siapa? Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi nama Abdul Uzza tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan adalah Abu Lahab. Abdul Uzza nama aslinya tidak disebutkan, tapi yang disebutkan adalah Abu Lahab. Kenapa? Karena memang nama tersebut nama yang buruk. Ya, tidak patut untuk disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah. Ya, kalau dikatakan tadi Abdur Rasul terkait dengan rububiyah, bahwasanya Rasulullah SAW memiliki kuasa untuk mengatur alam semesta, ini berkait dengan rububiyah. Tapi kalau dia menamakan anaknya dengan Abdur Rasul, dengan meyakini bahwa Rasulullah SAW itu adalah berhak untuk diibadahi, maka ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan uluhiyah. Apakah itu berkenaan dengan rububiyah Allah ataukah berkenaan dengan uluhiyah? Ini kedua-duanya adalah hukumnya apa? Syirik akbar, menisbatkan abdun tadi, hamba tadi, nama abdun tadi kepada selain Allah. Ini adalah hukumnya syirik akbar. Yang kedua, bisa jadi hukumnya adalah syirik asghar, bukan syirik akbar. Ya. Pemberian nama abdun tadi kepada selain Allah bisa juga hukumnya syirik asghar, bukan syirik akbar. Contoh dalil yang ketiga yang disebutkan dalam kitab ini dengan menamakan anak Abdul Haris. Abdul Haris. Haris itu siapa? Haris itu adalah nama iblis. Iblis namanya adalah Haris. Ya. Bukan berarti kemudian Nabi Adam alaihissalam ketika memberikan nama anaknya dengan Abdul Haris tadi bukan meyakini bahwa iblis itu memiliki hak untuk diibadahi, bukan. Ya. Tidak ada keyakinan bahwasanya iblis itu berhak untuk diibadahi ataupun terkait dengan rububiyah bahwasanya iblis itu punya kemampuan untuk mengatur alam semesta, tidak.
Akan tetapi diberikan nama anaknya adalah Abdul Haris supaya apa? Supaya selamat. Ada rasa khawatir, ketakutan terhadap apa yang menjadi ancaman iblis. Nah, mentaati iblis dalam masalah ini namanya syirku ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan, syirku ta'ah. Tidak meyakini bahwa Abdul Haris kemudian bahwa iblis itu memiliki hak untuk diibadahi atau punya kuasa terhadap alam semesta, tidak. Tetapi karena apa? Karena kekhawatiran tadi sehingga diberi nama Abdul Haris. Ini juga adalah kekeliruan. Tapi hukumnya apa? Syirik asgar. Hukumnya adalah syirik asgar, di bawah syirik akbar. Contoh yang lain seperti Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Dia tidak meyakini ketika memberikan nama anaknya Abdul Ka'bah bahwasanya Ka'bah itu adalah punya kuasa kemampuan untuk mengatur alam semesta, tidak. Dan juga tidak meyakini bahwa Ka'bah itu adalah diibadahi sebagaimana mengibadahi Allah, juga tidak ada keyakinan seperti itu. Tapi hanya sekedar apa? Sebatas pengagungan terhadap Ka'bah. Niatnya apa? Sebagai bentuk pengagungan terhadap Ka'bah. Atau dia berkeinginan agar anaknya nanti kelak besar akan berkhidmat kepada Ka'bah. Berarti hanya sebatas apa? Pengagungan terhadap Ka'bah. Abdul Ka'bah. Ya. Sekalipun tidak meyakini bahwa Ka'bah ini punya kuasa terhadap alam semesta, dan juga tidak meyakini bahwa menamakan anaknya Abdul Ka'bah itu untuk menyembah Ka'bah, tidak. Tapi sebatas Ka'bah, maka ini hukum sebatas pengagungan terhadap Ka'bah, maka ini hukumnya apa? Syirik kecil, syirik asghar. Tidak bisa dipahami? Nah, bisa dibedakan yang mana kapan dia menjadi syirik akbar dan kapan dia menjadi syirik asghar. Yang ketiga, di antara pendapat ulama mengatakan boleh memberikan nama Abdun kepada selain Allah, dinisbatkan atau disandarkan kepada selain Allah. Ini kalau maksud penyandaran tersebut nama Abdun adalah untuk panggilan terhadap budak. Panggilan terhadap budak, hamba sahaya. Karena Abdun itu bermakna apa? Budak, hamba sahaya. Contohnya seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini apakah nama aslinya memang Abdul Muttalib? Bukan. Siapa nama aslinya? Syaibah. Ahsan, barakallahu fiik. Apa artinya Syaibah? Apa artinya Syaibah? Syaibah itu artinya uban. Ya, Syaibah itu artinya uban. Jadi namanya bukan Abdul Muttalib. Ya. Itu adalah laqab atau nama panggilannya. Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Jadi Abdul Muttalib ini adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Sampai ke bin Adnan. Ini nasab yang disepakati oleh para ulama. Adapun setelah Adnan terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang nasab Rasulullah SAW setelah Adnan sampai kepada Nabi Ismail. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli nasab. Namun yang disepakati adalah dari Abdullah sampai ke Adnan. Nah, kembali bahwa Abdul Muttalib ini adalah kakek Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa dikasih nama dengan Syaibah? Karena ketika lahir ada uban di kepalanya. Makanya dikasih nama Syaibah. Nah, Hashim adalah anak tertua dari Abdul Manaf. Ya, Hashim adalah anak tertua dari Abdul Manaf yang memegang kepemimpinan di Makkah. Ketika perjalanan dagang di musim panas menuju Syam, Hashim
singgah ke Madinah. Dan di Madinah menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar. Kemudian setelah itu Hashim melakukan perjalanan ke Syam dan meninggal di Syam. Ketika Hashim meninggal di Syam, wanita yang dinikahinya tersebut hamil di mana? Di Madinah. Hamil di Madinah. Kemudian kabar kematian tentang Hashim itu sampai ke adiknya, yakni Al-Muttalib. Al-Muttalib. Maka yang memegang kepemimpinan di Makkah adalah siapa? Abdul Muttalib. Sampai usia Syaibah 7 atau 8 tahun, barulah kemudian Al-Muttalib tahu bahwa ternyata dia punya keponakan di Madinah, anak dari Hashim. Maka kemudian Al-Muttalib datang ke Madinah dan membujuk istri dari Hashim agar anaknya tersebut, artinya keponakan Al-Muttalib, mau dibawa ke Makkah dan berjanji untuk nanti dia akan mewarisi kepemimpinan ayahnya, akan menjadi pemimpin di mana? Di Makkah. Akhirnya kemudian istri dari Hashim menyetujuinya, maka Syaibah dibawa oleh Al-Muttalib ke Makkah. Sesampainya di Makkah, para penduduk mengira bahwa anak ini adalah budak dari Al-Muttalib, karena sepertinya warna kulitnya berubah, mungkin karena lamanya perjalanan berubah warna kulitnya, atau dia nampak kecil dan berdebu, seakan-akan dia adalah seorang budak. Maka mereka memanggilnya adalah Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib, dikiranya budak. Maka kemudian lakop atau panggilan ini terus melekat pada Syaibah. Jadi yang dikenal adalah Abdul Muttalib, budaknya, hamba sahayanya Al-Muttalib, padahal itu adalah keponakannya. Maka nama aslinya adalah siapa? Syaibah. Jadi Abdul Muttalib itu adalah panggilannya, ya, gelarnya. Jadi Abdun di sini adalah bermakna budak, hamba sahaya. Bukan diyakini bahwasanya Al-Muttalib ini adalah yang punya kuasa terhadap alam semesta, bukan juga yang berhak untuk diibadahi. Tapi makna di sini adalah secara bahasa Arab, Abdun itu adalah hamba atau budak sahaya. Maka Abdul Muttalib itu artinya hamba sahayanya Al-Muttalib. Maka pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ini boleh, hukumnya ini boleh kalau itu bermakna budak atau hamba sahaya. Akan tetapi sebaiknya penamaan hal ini dihindari. Kenapa? Karena masih terkesan sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang budak. Tapi Abdul Muttalib terkesan itu adalah seorang hamba seperti Abdullah, hamba Allah. Maka yang nama ini semestinya dihindari. Namun pada asalnya ini adalah hukumnya adalah boleh kalau itu maksudnya adalah bermakna budak atau hamba sahaya. Tapi ini 3 rincian hukumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana hukumnya? Bolehkah kalau kita saat ini memberi nama anak Abdul Muttalib? Ya, hanya sekedar nama, artinya ingin meniru nama kakek Rasulullah SAW, diberi nama Abdul Muttalib supaya sama dengan nama kakek Rasulullah SAW. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Apa sebab? Pertama, karena dalil-dalil yang melarang memberikan nama Abdun yang dinisbatkan kepada selain Allah, dalilnya jelas. Yang kedua, Nabi SAW tidak pernah memberikan nama Abdul Muttalib kepada siapapun. Tidak pernah menamakan seseorang dengan nama Abdul Muttalib. Tidak pula memberikan izin ataupun juga tidak memberikan persetujuan. Yang ketiga, Abdul Muttalib itu adalah gelar, panggilan, bukan nama asli, Maka untuk saat ini tidak lagi ada kaum muslimin yang memberikan nama anaknya apa? Abdul Muttalib. Akan tetapi di zaman kita sekarang ini
pembahasan terkait dengan hal ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan ini. Apakah syirik asghar ataukah syirik akbar? Berkaitan dengan menisbatkan nama kepada nama abdun ini kepada selain Allah. Ya. Apakah karena meyakininya ada memiliki hak untuk diibadahi ataukah hanya untuk sebagai bentuk pengagungan? Contoh seperti orang-orang Syiah menamakan anaknya dengan Abdul Hussein. Nah, ini bagaimana hukumnya Abdul Hussein? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Tadi sudah kita bahas. Bisa jadi, kan ada 3 hukum tadi yang kita bahas ya. Ini masuk yang mana? Syirik akbar, syirik asghar, ataukah boleh? Kalau dia meyakini bahwa Hussein memiliki kuasa untuk mengatur alam semesta, atau meyakini Hussein berhak untuk diibadahi dan disembah, maka hukumnya syirik akbar. Yang kedua, kalau diberi nama Abdul Hussein dalam rangka pengagungan terhadap Hussein, maka hukumnya adalah syirik kecil. Pengagungan dengan tidak meyakini bahwa Hussein memiliki kuasa untuk mengatur alam semesta atau berhak untuk diibadahi. Berarti hukumnya apa? Syirik asghar. Syirik asghar. Kemudian kalau memang ada seseorang yang namanya Hussein dan dia memiliki budak, dipanggil Abdul Hussein karena memang budaknya Hussein, maka ini boleh atau tidak? Kalau ini bermakna budak, kalau memang itu dia benar-benar budaknya, benar-benar hamba sahayanya, maka ini tidak mengapa. Akan tetapi apakah masih ada sekarang yang seperti itu, budak, perbudakan? Ya. Kalau memang tidak ada lagi perbudakan, ya pada umumnya ya, kita tidak dapat lagi perbudakan. Ya. Kecuali di negeri-negeri yang memang masih terjadi peperangan, bisa jadi ada tawanan dan bisa menjadi budak. Ya. Tapi secara umumnya kita tidak lagi mendapati hal tersebut terkait dengan perbudakan. Nah, jadi kalau tidak lagi kategori yang ketiga, maka antara syirik asghar ataukah syirik akbar. Nah, oleh karenanya yang ketiga tadi, yang hukum boleh tadi rasanya tidak ada lagi sekarang ini. Maka kalau ada yang namakan anaknya Abdul Uzza ataukah Abdul Hussein ataukah Abdul Ka'bah dalam dalam rangka mengagungkan Ka'bah, ini bisa syirik akbar, bisa juga syirik asghar. Tergantung apa? Tergantung niatnya. Tergantung keyakinannya. Sebatas pengagungan saja ataukah meyakini ada kuasa terhadap alam semesta atau berhak diibadahi. Nah, sekarang terkait dengan tadi ada namanya Abdul Haris. Abdul Haris. Bolehkah menamakan anak dengan Abdul Haris? Ada yang pernah dengar nama Abdul Haris? Ada anak namanya Abdul Haris? Haris. Pernah dengar? Ya. Iblis namanya adalah Al-Haris. Bolehkah kita menamakan anak kita dengan Haris? Kalau Abdul Haris, ini pembahasan kita ya. Abdul Haris. Nah sekarang, bolehkah kita menamakan anak kita dengan Harith? Tanpa abdun ya, tanpa abdun. Haris saja. Boleh atau tidak? Pertanyaannya, apakah nama Haris ini apakah nama yang buruk? Iya. Nama yang buruk? Bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul asma' ila Allah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Haris wa Hammam. Dan yang paling tepat, yang paling benar adalah Haris dan Hammam. Pakai ha ya, bukan ha.
Kalau ha itu kamar mandi, ya ham. Ini ha, hammam. Harith, Rasulullah mengatakan, wa asdaquha, nama yang paling tepat, nama yang paling benar adalah siapa? Harith wa hammam. Haris dan hammam. Ini adalah nama yang paling tepat, nama yang paling benar. Wa aqbahuha, dan nama yang paling buruk adalah harab wa murrah. Harab dan murrah. Harab itu artinya apa? Harab itu artinya perang. Murrah itu artinya apa? Murrah itu artinya pahit. Ini nama yang paling buruk menurut Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Nabi SAW mengatakan bahwa Haris dan Hammam itulah nama yang asdaquha, yang paling tepat, yang paling benar? Kenapa? Nama yang paling tepat, yang paling benar untuk seorang manusia, seorang hamba adalah Haris dan Hammam. Kenapa? Karena secara bahasa, Haris itu artinya orang yang bersungguh. Haris apa artinya? Orang yang berusaha. Orang yang berusaha, itu arti dari Haris. Hammam, himmah itu adalah kemauan. Ya, cita-cita. Hammam itu artinya orang yang semangat. Hammam itu artinya orang yang semangat. Hammam, orang yang semangat. Haris, orang yang berusaha. Hammam, orang yang semangat. Dan setiap manusia memiliki dua sifat ini. Sifat apa? Berusaha dan semangat. Iya atau tidak? Maka ketika seseorang diberi nama Haris, artinya apa? Seorang yang berusaha. Dia berusaha atau tidak? Setiap insan pasti berusaha, ya atau tidak? Maka tepat atau tidak jika dia dinamakan dengan Haris? Tepat, sesuai. Benar atau tidak ketika seorang insan itu dikatakan dengan nama Hammam, orang yang semangat? Manusia semangat atau tidak? Semangat. Makanya dikatakan nama yang paling tepat untuk seorang manusia adalah Haris dan Hammam, karena dia memang orang yang berusaha dan semangat. Nah. Dan iblis awal mulanya memang namanya adalah Haris ketika masih bergaul dengan para malaikat. Masih menjadi yang taat. Namun ketika yang namanya Haris ini tidak lagi menjadi hamba yang taat, hamba yang sombong, ya, maka dia tidak lagi disebut dengan Haris, tapi dia menjadi nama iblis. Tidak lagi dipanggil dengan Haris, tapi disebut dengan apa? Iblis. Ikhwati fillah rahimakumullah. Terkait dengan dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, surat apa tadi? Al-A'raf 190. Terkait dengan tafsiran dari ayat ini ada 3 pendapat. Apakah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, ataukah keturunannya? Pendapat yang pertama mengatakan, dan ini adalah pendapat dari jumhurul mufassirin, mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa iya, yang dimaksud pada ayat tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memilih pendapat ini. Oleh karenanya beliau menjadikannya sebagai dalil dari bab pembahasan ini. Dan juga ada pendapat apa tadi? Kisah dari Ibnu Abbas. Dalil yang ketiga yang telah kita sebutkan. Jadi ini pendapat adalah menurut mayoritas ahli tafsir. Akan tetapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini bukan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, bukan, tetapi adalah keturunan mereka. Yang dimaksud adalah keturunan mereka, anak-anak dari Nabi Adam alaihissalam. Dan ini adalah pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Ibnu Katsir, dan juga Syekh Al-Utsaimin.
memilih pendapat bahwasanya yang dimaksud pada ayat ini adalah bukan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, tetapi adalah keturunannya, anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Dan pendapat yang ketiga, tawakuf. Tawakuf artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Ya. Siapakah yang dimaksud dalam ayat tersebut? Ya. Ini seperti pendapat Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala. Memilih tawakuf dalam masalah ini. Tidak menguatkan apakah ini Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ataukah keturunan dari Adam alaihi salam. Berarti ini ada tiga pendapat. Siapakah yang dimaksud yang melakukan kesyirikan? Manakah pendapat yang lebih kuat? Allah Ta'ala alam. Kalau kita lihat jumhur, mayoritas ulama ahli tafsir memilih pendapat yang pertama, bahwa itu adalah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Akan tetapi kalau kita perhatikan penjelasan seperti penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bisa dilihat dalam syarah beliau Al-Qaulul Mufid yang mensyarah kitab Tauhid. Beliau memilih pendapat yang kedua, bahwa itu bukan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, tetapi adalah keturunannya. Apa sebab? Kita sama-sama mengetahui bahwa Nabi Adam alaihissalam pertama kalinya digoda oleh iblis untuk melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan godaan iblis tersebut, ya, ini adalah godaan yang pertama yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, ya, untuk memakan, ya, mendekati dan makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah bertaubat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam ketika beliau ingin bertaubat tapi tidak tahu bagaimana bertaubatnya. Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk berdoa dengan doa ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam telah bertobat dari kesalahan tersebut. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa telah turun ke bumi, dan memang tidak ada kehidupan manusia selain hanya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, sudah ada kehidupan berupa hewan-hewan, ya, binatang-binatang yang mereka lihat. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menggauli Hawa, namun kemudian ketika hamil takut jangan-jangan yang lahir tidak seperti mereka. Yang lahir dia khawatirkan seperti yang mereka lihat. Disitulah kemudian iblis, ya, datang. Ya, iblis datang. Mereka berdoa, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang sempurna. Anak yang sempurna. Namun kemudian iblis datang. Sebenarnya yang telah kita ketahui tadi riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas.
Dan ini adalah kesyirikan. Menamakan anak dengan Abdul Haris. Menamakan anak dengan Abdul Haris. Karena Al-Haris adalah namanya iblis. Abdul Haris berarti menjadi hambanya. Nisbatkan kepada dirinya, yakni kepada iblis. Ya. Akan tetapi karena kekhawatiran tadi, lalu kemudian menamakan anaknya dengan Abdul Haris. Bukan karena meyakini iblis itu adalah berhak untuk diibadahi, atau meyakini bahwa iblis itu punya kuasa terhadap alam semesta, tidak. Tetapi karena kekhawatiran tadi, lalu mentaati iblis. Makanya syiriknya adalah syirik dalam ketaatan, dan hukumnya adalah syirik asghar. Nah, berarti bukankah dengan demikian Nabi Adam alaihissalam melakukan syirik asghar? Iya atau tidak? Kalau berdasarkan riwayat Ibn Abbas tadi, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam melakukan syirik asghar. Yang pertama, bahwa terkait dengan riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abbas, di antara para ulama yang membantah tentang riwayat ini adalah Ibnu Katsir rahimahullah taala. Artinya kesahihan sanad tentang kisah ini masih bermasalah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini adalah termasuk Israiliyat yang tidak bisa dijadikan dalil, Dan kemudian yang menjadi bantahan terhadap pendapat pertama, tafsiran pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pada ayat tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Yang pertama, bahwa ijma', sepakat para ulama bahwasanya Nabi itu maksum dari dosa besar. Para nabi itu maksum dari dosa besar, tapi tidak maksum dari dosa kecil. Maksum dari dosa besar. Nah, menamakan tadi anaknya dengan Abdul Haris, ini apa? Syirik asghar. Pertanyaannya, syirik asghar, walaupun namanya syirik kecil, tapi dia kategorinya dosa besar. Dosa besar. Berarti ini menunjukkan ada seorang nabi yang melakukan dosa besar. Lah bagaimana dengan memakan buah terlarang tadi? Memakan buah larangan di surga tadi bukan kesyirikan. Iya atau tidak? Bukan kesyirikan. Tetapi menamakan anak dengan Abdul Haris ini hukumnya apa? Syirik asghar. Berarti Nabi Adam alaihissalam melakukan syirik asghar. Padahal ijma' para ulama mengatakan bahwa para nabi, para rasul maksum dari dosa besar. Ya, syirik kecil adalah dosa besar. Kemudiannya lagi, tidak mungkin Allah SWT menyebutkan kesalahan Adam alaihissalam dan Hawa, namun tidak menyebutkan tentang kisah taubat mereka dari syirik asghar ini. Bisa dipahami? Ya. Ini ada riwayat menyebutkan Nabi Adam alaihissalam melakukan apa? Kesyirikan, syirik asghar. Tetapi tidak disebutkan tentang kisah taubatnya. Nah. Maka berarti di sini ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Karena pasti Allah SWT akan menjelaskan kalau itu memang ada dosa besar, pasti Allah akan menjelaskan taubatnya para nabi, maksumnya mereka dari dosa-dosa besar. Bantahan yang kedua, kalau memang ini benar dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, melakukan syirik asghar, kenapa dosa ini tidak disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika manusia di padang mahsyar nantinya akan minta agar Allah SWT menyegerakan apa?
menyegerakan hisab. Kan berdiri dalam waktu yang lama. Maka manusia minta datang kepada para nabi, kepada para nabi yang pertama kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, apakah Nabi Adam alaihissalam menyebutkan tentang dosanya tersebut? Ya, orang-orang minta agar para nabi datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta agar disegerakan persidangan. Tapi apa kata Nabi Adam alaihissalam? Innahu qad nahani 'anil syajarati fa'asaituhu. Allah telah melarangku dari mendekati pohon, sebuah pohon, akan tetapi aku melanggarnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Oh diriku, oh diriku. Ini kekhawatiran siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tidak berani menghadap Allah untuk minta apa? Persidangan itu disegerakan. Kalau ini benar, maka ini akan menjadikan alasan oleh Nabi Adam alaihissalam bahwa aku pernah melakukan satu kesalahan, syirik asgar. Maka mungkin aku akan berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata yang disebutkan adalah berkenaan dengan apa? Larangan tadi mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam tidak pernah menyebutkan tentang dosa kesyirikan tersebut, maka ini menunjukkan bahwa beliau tidak pernah melakukannya. Yang ketiga, bantahan yang ketiga, jika diperhatikan bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Bisa dilihat di kitab. Katanya adalah sesungguhnya aku adalah kawan kalian yang pernah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Maka hendaklah kalian berdua taat kepadaku. Ini ada musuh yang ingin menjerumuskan, tapi dia membocorkan identitas dirinya. Aku ini adalah orang yang pernah menyesatkan kalian sebelumnya. Kira-kira bagaimana? Bahasanya sepertinya aneh. Ya. Bantahan yang lainnya, yang dimaksud dengan ayat tersebut bukanlah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Karena pada kata ja'ala menunjukkan mereka berdua, yakni berdua berarti laki-laki dan perempuan, berarti hanya dua. Ja'ala menunjukkan dua. Dan kata syuraka, kata syuraka jamak. Syuraka dari syarik, artinya sekutu. Kalau syuraka berarti sekutu-sekutu. Kalau yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Adam, ini antara Nabi Adam dan iblis, maka tidak akan dikatakan syuraka, tapi syarik atau syarikan. Berarti hanya menunjukkan satu sekutu. Siapa? Iblis. Hanya syarik artinya adalah hanya satu sekutu. Ini iblis. Akan tetapi Allah menyebut syuraka. Ini menunjukkan sekutunya tidak hanya satu, tapi sekutunya banyak. Jadi ini karena menunjukkan syuraka, sekutu-sekutu yang banyak, berarti ini dilakukan oleh banyak orang. Maka berarti siapa yang dimaksud? Keturunan dari Nabi Adam. Dan kemudian jika diperhatikan di akhir ayat, apa kata Allah? Fata'alallahu amma yusyrikun. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yusyrikun adalah bentuk jamak. Kalau ini kembali kepada Nabi Adam AS dan Hawa, harusnya adalah yusyrikani, menunjukkan dua orang. Tapi yusyrikun menunjukkan jamak, banyak, lebih dari dua. Ini diantara pendapat para ulama yang menguatkan pendapat yang kedua, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yang berbuat kesyirikan pada ayat tersebut
bukan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, akan tetapi siapa? Keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit pembahasan tentang berkaitan dengan dalil yang ketiga. Kita kembali kepada kitab kandungan bab ini. Yang pertama, dilarang setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Dilarang setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ya, termasuk Abdul Haris, Abdul Muttalib, Abdul Ka'bah, Abdul Syams, dan yang lainnya. Yang kedua, tafsir ayat tersebut di atas. Apa tafsirannya? Ayat ini menunjukkan bahwa anak yang dikaruniakan Allah kepada seseorang termasuk nikmat yang harus disyukuri, dan termasuk kesempurnaan rasa syukur kepada Allah jika diberi nama yang baik yang tidak memperhambakan kepada selain Allah. Karena pemberian nama yang diperhambakan kepada selain Allah, apa hukumnya? Syirik. Yang ketiga, perbuatan syirik semua yang dinyatakan oleh ayat ini dalam sekedar pemberian nama saja tanpa bermaksud hakikatnya. Jadi hanya sebatas pemberian nama. Ya, jadi sebatas pemberian nama ini sudah syirik. Syirik apa? Syirik asgar. Tapi kalau lebih dari itu sampai meyakini ada kuasa dan berhak diibadahi, maka ini bukan syirik asgar lagi, tapi sudah naik pada tingkatan syirik akbar. Yang keempat, anak perempuan yang sempurna wujud jasmaninya yang dikaruniakan Allah kepada seseorang merupakan nikmat yang harus disyukuri. Yang kelima, telah disebutkan oleh ulama salaf mengenai perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Kalau syirik dalam ketaatan berarti hukumnya apa? Syirik asgar. Kalau syirik dalam ibadah menjadi syirik akbar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian yang dapat kita pelajari di kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dikuatkan iman kita, diberikan keteguhan, bisa kita terus menjaga tauhid kita, dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga kesempurnaan akidah dan tauhid kita hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.